Sudah itu saya pulang ke Ciamis, ke Panjalu, ke Sinang Herang, kampung saya. Sudah pulang, saya pikir saya kalau tinggal di kampung, jadi dikerja cuman di sawah, kemungkinan saya pikir saya untuk kebutuhan ya bisa. Saya harus kerja kalau saya kerja. Dan memang waktu saya STM, saya punya pikiran saya tidak mau bekerja di perusahaan pemerintah. Saya ingin jadi pegawai swasta, tapi bukan swasta internasional. Tidak ada cita-cita ke sana. Pada itu saya di Bandung, akhirnya ikut sama kakak yang kerja di Bandung, namanya A. Itu ke anak ayah saya yang kedua. Sudah tinggal di sana selama setahun, akhirnya saya dapat kerjaan gitu pun. Memang kebetulan dia itu adalah tetangganya dia, tetangga kosan ya. Yang di perusahaan itu dari perusahaan selulosa yang ada di Dayakolot. Mungkin bapak-bapak yang mendengar itu tahu namanya selulosa. Sebagian tahu. Itulah saya kerja di sana tahun 1971 waktu testing saya diterima. Yang sebagian itu masuk bagian industri, produksi, kalau saya di bagian ekonomi. Sesuai dengan sekolah yang saya alami. Jadi satu garis dengan apa yang saya sekolah. Sudah saya sekolah di situ kurang lebih tahun 72 itu ada seorang perempuan. Perempuan itu adalah kakak saya nikah sama seseorang sama satu daerah. Dia itu adiknya. Dan adiknya itu adalah waktu itu tinggal dengan kakaknya. Waktu itu saya berkunjung ke dia bukan hanya ingin berkunjung berdekat sama dia, cuman saya tuh hanya kawan biasa, tidak ada masalah, tidak ada pikiran ke dia, tidak sama sekali. Hanya mungkin waktu itu saya masih terlalu muda lah umurnya, masih umur 21 tahun, belum pernah melakukan apa yang namanya biologis, belum pernah melakukan namanya ya rayuan, belum pernah, dan saya tidak pernah merayu. Dia datang ke kamar terus mencium saya, tuh akhirnya saya oleh saya dipeluk ya, itu akhirnya saya tipu jatuh cinta dengan tidak memikirkan dia itu adalah kaki saya, tidak ingat. Dan waktu itu saya tidak berpikir, saya tadinya padahal saya waktu itu sudah punya pacar, mau punya pacar, cuman tidak boleh diizinin oleh saya. Akhirnya putus. Waktu itu karena sewaktu itu saya berkunjung kakak saya itu di namanya dekat di Jati Dua. Kalau sekarang namanya Gasibu. Di itu ada suatu kampung. Itu ada kampung namanya Jati Dua, kampung Jati Dua. Karena ada perubahan situasi, akhirnya dipindahkan ke Sukaluyu. Ya, sewaktu mau dipindahkan ke Sukaluyu, otomatis dia tinggal pindah masih di Jati Dua dan dia masih sekolah. Waktu dia sekolah di SMP, SMEP, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama di Buah Batu. Ya, yang saya herankan waktu saya karena dia masuk nihainya waktu itu pernah serumah dengan saya, cuman hanya sebentar. Terus saya berangkat sekolah, saya antar ke sekolah. Tapi kesininya dia malah pindah namanya ke Kosambi. Kosambi namanya di kampung daerahnya Jalan Centai Kosambi di Centai. Waktu itu saya di sana, tapi saya selalu ingat ke sana ke dia. Terus saya ingat ya ke dia. Saya datangin. Tahu-tahunya oleh dia disembunyikan, nggak ada. Pindah lagi ke Ciamplas. Ke Ciamplas yang dekatnya letaknya kurang lebih di depan rumah sakit Advent. Ada kakaknya di situ.
Saya datang ke sana, saya coba jalan gitu ke sana, buka ke sana. Tapi katanya tidak ada, pindah lagi, pindah. Terus coba lagi, katanya ada di daerah di sana, di situ. Coba saya datang, karena rumah saya waktu itu di Moradin. Nyoblain Jalan Sumpelapan, letak Jalan Sumpelapan, lokasinya jalan yang mau jalan ke Taman Pahlawan. Di situ di pojok, di masa kakak saya itu tinggal di situ. Akhirnya waktu datang ke sana dibilang kan yang ada. Sampai akhirnya suatu waktu waktu saya udah beberapa kali datang ke sana, saya berkumpul. Kakak-kakaknya dia itu berkumpul di waktu Jatiluhur berkumpul. Kakaknya itu ada 4 orang, kurang lebih, yang berkumpul di ruangan tamu. Padahal kamar saya itu di belakang tamu dia. Dia bilang, waktu itu ngomongnya begini, sampai saya masih ingat, ya Allah, ya Allah. Saya kalau punya adik, tidak mau dikawinkan sama orang sekampung, tahu modalnya. Ingat, sampai saya ingat, ya Allah. Sampai saya waktu itu pernah dia dibawa ke Ciamis. Udah, waktu saya suruh ke Ciamis, ke rumahnya. Suruh ke rumah, tahu yang nggak ada, bilang ada. Malah saya bawa ke Kuningan, dia ajak ke Kuningan. Ya, akhirnya saya ikut Kuningan. Sesudah itu, sudah kita merasa tertekan dan merasa jatuh hati, jatuh cintanya terbalas. Akhirnya apa? Waktu saya di Moradun, saya ingat waktu SMP namanya doa yang dikabul ada waktu hujan, kedua waktu sholat malam yang saya tahu, waktu hujan besar, waktu sholat malam, ada itu aja. Nah, begitu waktu itu saya pernah berpikir, kalau sudah hujan besar berpikir, ini suatu hujan besar, ada doa yang mereka. Saya bawa surat dari yang pernah dia nyuratin saya. Bahwa saya terus bawa ke rumah, ke depan. Waktu pergi rumah. Sudah bikin rumah, akhirnya saya berkata, ya Allah, ya Bari. Seandainya dia mau nikah, mudah-mudahan saya lebih dulu nikah. Yang kedua, seandainya dalam kehidupan saya, kalau dia sudah menikah, mudah-mudahan saya lebih baik daripada dia dalam kehidupannya. Itu mudah-mudahan saya lebih dua nikah, kedua mudahan kehidupan saya lebih baik dari kehidupannya. Itu yang saya bisa paham waktu doa, waktu hujan besar. Dan selama itu, sudah itu saya apa yang dilakukan waktu sesudah itu, karena waktu itu saya punya penyakit itu sudah terkenal namanya flu Hongkong. Flu Hongkong itu kena penyakit dalam waktu musim panas. Hanya kejadian bukan musim panas saja, tapi musim perubahan dan musim hujan. Jadi saya sakit itu begitu masuk musim panas sakit kurang lebih 2 minggu, ya, antara dua minggu sembuh lagi, sakit lagi waktu musim angin. Sakit lagi kurang lebih 2 minggu, sakit lagi musim ini, sampai bertubi-tubi 7 bulan, 7 tahun begitu ya. Akhirnya sudah pikiran kurang lebih tahun 75 waktu itu, karena kejadian penyakit itu dari tahun 67 sampai 74 kejadian itu. Waktu tahun 74 sudah saya mendoa di waktu hujan di pinggir rumah kakak saya. Akhirnya saya lari dulu, ya. Saya olahraga dulu, tiap hari lari dari mulai Moradun ke jalan di Ponorogo, waktu itu ada RRI, kemudian namanya ke Ciaurgelis, terus pulang ke rumah. Asalnya ke sini menguringan lokasi di depan SMP 1 atau SMP 2 di Sujung. Itu ada SMP, uringan lapang sampai 3 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu kalau dengan PPI pertama 1 keliling yang itunya kurang lebih antara 2 kilo sampai 2 kilo setengah, keliling 2 kilo sampai 6 keliling. Udah gitu coba saya ke Ciaurgelis lari
udah coba bisa, udah gitu coba surgery. Yang terakhir tahun 75 itu saya apa namanya, terus pernah saya keliling kota Bandung. Pertama dari Murajen, namanya Murajen, PWJ Supratman, terus ke namanya ke Jalan Perapatan, dijajar dengan Muhammad Toha, yaitu namanya lupa lagi siapanya. Dari satu masuk ke Kosambi, dari Kosambi terus ke alun-alun, di alun-alun masuk ke jalan ABC, dan ABC terus ke Piade, dari Piade terus macam jalan masuk ke sana, terus belok ke jalan Aceh, di sampingnya ada Kota Media. Dari situ masuk lagi ke atas, jalan lagi ke atas sampai terus jalan Suapati, Perapatan Suapati, dan Perapatan Suapati terus masuk jalan Suapati, terus akhirnya ke Gasibu masuk namanya jalan Area Jipang kalau itu namanya. Dan Jipang depannya kan di Tulung Sate kan jalan Diponegoro, masuk jalan Diponegoro terus ke timur, akhirnya tembus ke jalan Supratman. Itu dilakukan dalam waktu sesudah sholat subuh sampai jam setengah tubuh. Hanya kekurangannya saya tidak tahu masalah kesehatan. Kenapa? Sebelum saya berangkat tidak minum, tidak makan, yang jelas mah tidak minum. Saya langsung berangkat, ya habis sholat, saya perkirakan sholat 4:30, sholat gitu, udah. Nah, sesudah itu apa yang saya lakukan? Setelah itu yaitu sholat tahajud. Tahajudnya tidak hanya meminta kepada Allah, ya Allah. Karena waktu itu doanya saya minta ke kakaknya pacar saya itu yang ditolak. Doanya gini, doanya dia harus baca. Yang saya ingat harus baca la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, selama 10 kali. Yang lainnya masih istighfar, udah gitu aja. Nah, yang ini cuma itu. Dan saya sholat tahajud cuma caranya nggak tahu. Akhirnya itu dipraktikkan dengan doa yang saya harap, yang saya ucapkan sesuai dengan keinginan saya. Itu yang jahil, saya punya pikiran ke sana. Doanya tidak jauh berbeda, jauh. Pertama, saya ingin kerja di Freeport, mudah-mudahan saya diterima di Freeport, karena saya waktu itu melamar ke Freeport dari mau tahun 72 di Jalan Menteng Raya nomor 8, yaitu Jakarta. Terus tahun saya tiap bulan saya balik lagi menanyakan. Tiap bulan sampai 3 tahun 75 waktu itu 75. Ya, berbarengan dengan yang saya ucapkan tadi, yaitu saya berdoa begini, ya Allah, ya Rabbal Alamin, saya ingin diterima ke Freeport, mudah saya diterima ke Freeport. Itu yang saya buat. Yang kedua, ya Allah, ya Rabbal Alamin, saya sekarang sudah umur 25 tahun. Udah waktunya saya nikah, ya Allah. Usianya ke saya ini jodoh, ya Allah. Satu contoh saya itu ada pertama yang tingginya 160 meter, 1,6 meter. Yang kedua kulitnya kuning lansat. Ketiga rambutnya ikal. Keempat beragama Islam. Kelima biar miskin, mudah-mudahan saya bisa membantunya. Keenam, yang penting seideologi, yang lainnya mudah-mudahan ini Allah kabulkan kepada saya. Itu dua doa aja, itu aja. Yang tinggi 160, kulitnya kuning lansat, anggota ikan, dan yang jadi herana saya minta apa ini? Ya Allah, ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan istri saya wajahnya bukan wajah Indonesia, tapi wajah luar negeri. Itu yang saya heran ngomong saya gitu. Tuh, itu kurang lebih dilakukan kurang lebih antara 1 minggu. Nah, 1 minggu lama cuma 1 minggu. Nah, sudah itu
Saya udah nggak ingat, saya nggak ingat bahasa itu. Hanya karena saya punya teman